Mang kita pindah tempat lagi nih. Ruangan di dalam dipakai untuk itu sama istri live TikTok. Cari Bang Iwan lah, nggak apa-apa. Yang penting istri Bang Iwan senang. Ya istri senang, tapi kita jadi susah nyari tempat buat syuting. Kalau istri Bang Iwan tidak senang hatinya, kan Bang Iwan juga ngerepot. Ya benar juga sih. Mulai emang ah. Oke lah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Oke, terima kasih. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa loncengnya dinyalakan, kasih like dan komen bila perlu. Kenapa bila perlu? Iya tuh, kalau orang nggak mau komen masa kita paksa. Ya udahlah, terserah Mang lah. Oke, pertama dari mana ini? KDM diundang untuk nonton tayang perdana film, tapi yang dikerubutin KDM bukan artisnya di bioskop. Gitu. Sok, langsung mainin videonya. Oke, siap. Play. Tuh kan Mang, lihat kan? Yang diserbu Bapak Aing. Iya, bagaimana ya? Kenapa jadi ngejar-ngejar gubernur? Kan yang main di film itu kan artis, bukan gubernur. Ya mungkin artisnya juga dikejar kali, cuman kita nggak tahu aja. Oh iya, kita positive thinking aja ya. Karena kebetulan yang megang kamera memang mengarahnya ke gubernur. Mungkin artis-artis lain juga dikejar gitu maksudnya. Iya gitu maksudnya. Iya. Berarti bener atuh kalau gubernur kita artis. Siapa? Itu kata Bang Panji. Alah, itu mah cerita lama Mang. Kalau gitu bah saya malas lah jadi artis Bang Iwan. Kenapa? Ya kalah tenar sama gubernur. Ya lagian siapa yang mau ngajak Mamang jadi artis sih? Lanjut. Nah, berikutnya ini ada Mang Ono Surono Mang yang ngecek hasil pembuatan jalan di daerahnya gitu. Coba dah dibuka videonya. Oke, siap. Kita lihat ya. Ya. Play. Dan ini fokus prioritas provinsi Bapak KDM dengan DPRD. Dapil Jabar 12. Jadi ya mudah-mudahan tahun ini bertahap, ada beberapa ruas, nanti mudah-mudahan dilanjut tahun depan. Terus selain di ruas ini ada ruas Jangga Cikamurang. Ruas Jangga Cikamurang, terus Cikamurang ke mana? Ke Subang, terus ke Sumedang. Ini harus selesai tahun ini, Mas. Ya, nggak mungkin selesai tahun ini. Buya Brawo kan masih di Pekandangan juga rusak. Kan? Iya. Ya bertahap lah, karena kan efisiensi. Oh, Mang baru kelihatan lagi Mang Ono. Kan adem kalau kayak gitu kelihatannya, tidak saling mengkritik, tidak saling menghujat. Tapi kata Mang Ono itu jalan hasil kayak KDM dan DPRD katanya. Kok ada DPRD-nya sih Mang? Iya tuh ada peran DPRD Bang Iwan di situ karena kan anggaran yang dikeluarkan oleh gubernur sudah pasti kan harus melalui ibaratnya persetujuan dari DPRD. Oh iya. Iya, jadi kalau orang bilang ini hasil karya Bapak Aing, tidak. Ini hasil karya pemerintah Jawa Barat termasuk DPRD. Iya, jadi kita jangan nyebut hasil karya Bapak Aing Iya, gitu doang. Bapak Aing kan nggak ngaduk sendiri, nggak ngecat sendiri. Ada jasa tukang cat juga di situ. Iya tuh itu mah. Pernah ada yang bikin video aja. Ini jasa tukang sapu, ini jasa tukang cat, ini jasa tukang tembok.
buka jasa KDM kan gitu katanya. Ya intinya mah semua ini hasil karya kolaborasi gitu ya Mang ya. Betul. Ah intinya mah furung Bapak Aing lah. Amang ketawa-ketawa terus lagi bahagia. Ya bahagia. Apa? Karena Mang Iwan terusir terus sudah 2 hari. Wah, ya bahagia lihat teman menderita. Lanjut dah. Ini ada Ibu RW di Bandung yang ngamuk-ngamuk ya Mang. Apa dengan Bu RW di Bandung? Oh, dimainkan videonya biar jelas gitu kenapa dia ngamuk-ngamuk. Oke, mainkan. Play. Bukannya memberi contoh kepada masyarakat, Ibu Ketua RW di Kelurahan Citarum, Bandung membangun kantor RW dan garasi di atas trotoar Jalan Ambon. Saat bangunannya dibongkar Satpol PP, bukannya menerima, Ibu Ketua RW ini malah marah-marah ke Kang Dedi. Dulu, jangan langsung bongkar. Kumaha engke, nggak ada itu buat saya. Saya harus berpikir dulu, makanya kenapa kok langsung membabi buta saat ini juga dibongkar. Saya nggak menyangka. Saya pikir dikasih waktu lah bagaimana solusinya. Itu yang terbaik. Ternyata langsung bongkar. Saya usahakan, saya upayakan untuk kepentingan di lingkungan, bukan warung buat saya berjualan. Kalau untuk warung untuk pribadi mau dibongkar saat itu juga monggo, gitu. Karena saya sudah bilang tadi, tolong kasih waktu. Kalau mau membongkar di lingkungan kita tuh tidak ada lahan. Ya tapi kok seolah-olah membabi buta asal di atas trotoar. Saya bilang, saya membangun ini belum ada trotoar itu di atas tanah. Begitu. Saya minta kalau bisa temukan saya dengan Pak KDM. Saya minta solusinya. Tolong Pak KDM, kalau Bapak mendengar omongan saya ini hanya menjalankan tugas saya ini hanya untuk melayani. Saya sudah tua. Ya tapi saya ingin hidup saya ini masih bisa berarti buat Bandung. Aduh. Kenapa Bu RW? Ngamuk ya Mang. Jangan gitu Bu RW ya. Takutnya Bu RW nanti dinaikkan pangkatnya jadi wakil RT. Jadi wakil RT naik pangkat turun atuh. Begitu. Naik pangkat itu. Bagian Bu RW bilang katanya, saya membangun ini masih tanah katanya. Belum ada trotoar. Apa benar begitu Bang Iwan? Ya dia sih ngomongnya begitu. Lihat gambar ini. Tuh, di atas trotoar dibangunnya. Ya aneh aja kalau dibangun pada saat masih tanah. Terus yang bikin trotoar, kenapa tidak istilah kata mengingatkan, Bu ini kita akan bangun trotoar gitu kan. Masa berhenti di bangunan ini yang katanya gudang RW. Kan nggak mungkin. Dan dari gambar tadi kita bisa lihat bahwa ternyata emang trotoar dulu baru bangun gudang itu. Nah, jadi itu bukan garasi. Ibu RW bilang itu gudang yang bukan merangkap jadi garasi sementara kata dia. Oh katanya sementara gitu naruh itu. Ya kita kan nggak tahu sementara aja berapa kali. Tapi ada video yang dia juga mengakui kalau dia itu salah gitu Mang. Dia mengakui, alhamdulillah kalau mengakui mah. Coba diputar videonya. Play. Jadi mungkin saya minta maaf sebelumnya. Pertama saya minta maaf, saya salah. Orang mau mengatakan saya salah, saya terima. Ini saya sebagai ketua RW, saya tuh sedih, saya sedih. Hanya karena kesalahan, hanya orang motret begitu berpikiran lain ya. Terus itu akan dijadikan masalah besar. Itu. Kami tidak punya tempat di lingkungan saya untuk bagaimana saya punya gudang, punya balai RW pun kita tidak ada tempat. Itu satu-satunya tempat itu di lingkungan saya. Dan saya itu berharap mohon pengertiannya dan maklumnya bagaimana itu jangan sampai dibongkar. Kalau sudah dibongkar saya mau tempatkan triseda, menyelamatkan triseda segala itu alat nantinya kalau saya dapat itu pencacah daun untuk sampah ke depannya, saya mau tempatkan di mana? Tidak ada tempat di sini, tidak ada gudang. Itu saya mohon pengertiannya kepada dinas-dinas semua. Memang saya salah saat itu saya masukkan
mobil, tapi itu hanya darurat karena di rumah saya penuh itu, dan tidak pernah saya berpikiran, oh itu saya manfaatkan untuk garasi. No, saya tidak punya. Saya tidak berpikiran itu. Yang ada di kepala saya ini cuma pengabdian. Mang Iwan, So, gimana kalau menurut Mang? ya Bu RW mengaku salah apa yang dia perbuat gitu kan. Tapi dia juga minta solusi, harus bagaimana katanya begitu. Ya kalau menurut saya mah kan RW itu punya jajaran kali. Ada RT di bawahnya dan di atasnya pun ada kelurahan atau desa, kan bisa dirundingkan. Kenapa masalah gudang RW aja harus berunding sama Bapak Aing gubernur? Iya, kenapa nggak dirundingin di orang sekitar aja ya? Iya atuh. Ini kan gudang perkakas ya, alat kebersihan, alat pokoknya segala keperluan di RW itu ditaruh di situ kan ceritanya gitu kan. Ya, walaupun sesekali jadi garasi. Nah, untuk pemindahannya kan perangkat-perangkat yang ada di situ, perangkat desa kayak perangkat RW, perangkat RT kan bisa didiskusikan. Kenapa yang kayak begitu aja harus berunding sama Bapak Aing, sama KDM, sama gubernur? Ya, entahlah apa yang dipikirkannya. Asal lieur saya mah. Ya, kita langsung ke pembahasan utama. Apa pembahasan utamanya? Ini ada video dari Ibu Hera Damayanti yang protes soal PCMB dan berusaha memberikan solusi buat KDM. Panjang nggak videonya? Ya, kalau kata saya sih lumayan rada panjang, Mang. Aduh, kalau terlalu panjang nanti saya perlu catatan gitu biar nggak lupa. Ya, itu kan ada pulpen sama buku, itu udah saya siapin, pakai aja. Oh iya. Mana? Itu ketutupan kaki Mama. Nah, pakai catatan gini enak saya. Oke, aman ya. Oke, dimainkan dulu sambil saya nyatat gitu ya kalau ada yang penting-penting. Besok main kan? Play. Saya ada solusi Pak, 2 solusi saya ya. Pertama ya, daripada Bapak anggaran, saya catat loh Pak, catat. Bapak bilang katanya 171 miliar. Nih, nggak tahu uang 171 miliar juga dari mana. Katanya 171 miliar ini mau dialokasikan untuk membayar ke anak-anak yang mau diarahkan karena Bapak bertanggung jawab ke sekolah-sekolah swasta. Ini duit 171 miliar APBN yang kepada APBD, apa duit apa Pak? Hah? Kalau duit negara, ada nggak anggarannya? Jangan Bapak salah lagi nih. Kok anggaran negara Bapak kasih buat ke anak-anak sekolah, dan sekolahnya Bapak kasih ke swasta? No Pak, swasta Pak. No. Ntar Bapak kena KPK. Orang uangnya uang negara Pak, nggak boleh ya. Tolong Bapak Aing untuk menanggulangi satu sekolah, satu kelas kudu masuk 10 orang. Jadi contoh SMA Negeri 1 itu ada misalkan contoh 10 rombel ya. Dari 10 rombel dimasukin ya. Satu kelas 10 siswa. 10 kali 10 kelas jadi 100. 100 siswa Pak. Bapak membuka kuota 100 siswa. SMA Negeri 1. Nah, di Cirebon ada 9 SMA. Berarti 10 kali 9 100 kali 9 ada 900 siswa. Kuota di kota Cirebon aja udah kelar Pak. Kelar. Ya. Solusi itu dari saya. Pertama, solusi jangka pendek. Ya. Ini rakyat yang ngomong Pak ya. Solusi jangka pendek. Dan saya tidak punya anak Pak. Jangan salah sangka. Saya nggak punya anak yang mau masuk SMP ke SMA. Anak saya udah kuliah semua dan 2 udah lulus, udah sarjana, alhamdulillah. 900 kuota Bapak ciptakan untuk kota Cirebon. Itu solusi pertama ya. Solusi kedua Pak ya, solusi kedua nih Pak ya. Solusi kedua, Bapak bikin ini jangka panjangnya. Tiap kota kabupaten Bapak bikin sekolah baru yang menampung kuota, yang bikin kuota. Satu kota dan kabupaten Bapak bikin 2 gedung sekolah aja. 2 gedung. Malah Bapak salah Pak menggandeng sekolah swasta. Karena itu yang Bapak pakai uang dari mana? 171 miliar Pak. Duit siapa?
Bapak nggak mengatakan liar dan Bapak nggak salah mengalokasikan 171 miliar salah deui uang negara buat itu mengalokasikan ke sekolah-sekolah swasta. Apa Bapak brand ambassador sekolah swasta? Brand ambassador sekolah swasta, Bapak BA-nya, BA-nya Bapak. No. Bapak mendingan uangnya dilariin ke SMA negeri karena uang pemerintah. Oke? Ini ide masyarakat Jabar dan Bapak sebagai gubernur wajib mendengarkan keluh kesah, ide segala macam, dan ide saya nggak dibayar. Kalau tim buzzer Bapak kan dibayar, ya kan? Akhirnya Kelar juga. tapi katanya panjang, itu cuma berapa menit? 3 menit. Ya kalau video aslinya mah lumayan panjang banget, Mang. Itu sekitar 9 sampai Kok 10 bisa jadi menit. 3 menit? Berarti banyak yang dipotong atuh, ntar banyak yang komplain Mang Iwan. Saya motong juga biar simpel aja, biar to the point gitu. Tidak merubah konteksnya tetap gitu, Mang. Pokoknya mah supaya nggak ada pengulangan atau gimmick dan sebagainya. Oh gitu. Terlalu bertele-tele lah. Sok, gimana menurut catatan Mama? Ya, menurut catatan saya ya, apa yang diucapkan oleh Ibu Heran tadi, Bu Hera, bukan Heran. aku dilebihin atau dikasih bonus huruf N, ini pelit. Atau itu kan nama orang, Mang. Jangan ditambah-tambahin hurufnya lagi. Lagian kenapa juga malah jadi heran? Kan dia mah selalu heran kalau ada kebijakan dari Bapak itu, jadi Ibu heran. Ya, terserah Mamang lah. Yang penting mah gimana itu catatannya? Ya, jadi ini yang saya catat dari Ibu Heran ini, yang pertama masalah solusi yang dia tawarkan, yang kedua masalah kerjasama dengan swasta, dan yang ketiga masalah buzzer bayaran. Nah, ini nyinggung kita kalau ini mah. Dok, langsung aja gimana itu menurut Mamang? Oke, masalah yang pertama dulu, ini saya catat di sini Ibu Heran menawarkan 2 solusi. Oke, 2 solusi. Ya, jadi begini ya Ibu Heran, oke lah itu adalah solusi yang ditawarkan oleh Ibu sebagai rakyat katanya gitu ya. Sebagai rakyat yang walaupun tidak punya anak yang mau daftar di SMA, tapi peduli dengan pendidikan, kan gitu ya. Ya, tapi maaf Ibu, solusi yang Ibu tawarkan basi Bang Iwan. Kenapa basi? Ya iya, karena solusi yang Ibu tawarkan itu seolah kayak copy paste dengan apa yang dilakukan KDM di tahun lalu. Oh, coba jelaskan. Dia bilang solusi 1 kelas ditambah 10 orang kata gitu ya. Nah, KDM sudah melakukan tahun lalu dan apa? KDM dikritik, dihujat, dicaci maki gara-gara 1 kelas isinya 50. Katanya kurang optimal kegiatan belajar mengajar. Malah ada sekolah swasta yang protes keras, katanya nggak kebagian murid gara-gara 1 kelas diisi 50. Nah, Ibu Heran pasti inget atuh, kan itu baru tahun lalu, Ibu pasti udah ada, udah lahir. ya iya tuh mah. Ya iyalah, masa baru lahir tahun ini. Atau mungkin Ibu baru jadi pengamat pendidikan tahun ini gitu. Tapi dah saya juga bukan pengamat pendidikan, tapi tahu waktu itu ya, tahun kemarin Bapak KDM mengeluarkan kebijakan 1 kelas diisi 50 orang. Kan gitu ya. Ya, terus? Iya, kenapa baru sekarang diusulkan seolah-olah itu adalah usul dari Ibu Heran? Heran saya. Iya, saya juga. Usul yang kedua tentang membangun sekolah katanya di setiap kabupaten itu minimal 2, itu juga memang sudah diupayakan, sedang diupayakan. Nah ini ya kan, Bapak KDM akan membangun 50 unit sekolah di Jawa Barat. Ya, berarti kan dari 27 kota dan kabupaten, kalau misalnya 50, berarti ada yang isinya 1, ada yang isinya 2 sekolah yang dibangun. Jadi itu bukan ide baru. Heran saya. Kenapa ide KDM yang tahun lalu kok diklaim seolah-olah itu adalah idenya sendiri gitu. Heran saya. Udah tuh, jangan heran terus. Jadi begitu Ibu Heran, kenapa saya bilang usul Ibu itu basi ya? Karena itu sudah pernah dilakukan sama KDM dan dihujat gitu. Dari 50 siswa 1 kelas tadi banyak diprotes. Apakah Ibu akan mengulangi lagi
atau senang melihat bapak yang dicaci maki dihujat gitu oleh netizen, oleh apa sekolah swasta, oleh pengamat pendidikan, gara-gara itu jadi rame tahun kemarin teh. Ya saya juga masih ingat. Ya, iya. Sok lah dilanjut catatan berikutnya, Mang. Masalah kerjasama dengan swasta. Halo, mengapa ibu bilang pemerintah tidak boleh kerjasama dengan swasta? Ibu tinggal di negara mana? Heran saya. Iya, heran lagi aja. Ya kerjasama antara pemerintah dengan swasta mah itu mah sudah biasa. Ini contohnya. Ayo. Nah, ada lagi. Ini contohnya. Apa istilahnya? Oh ya, benar ini. Tapi kan yang dipertanyakan masalah pendidikan. Ada masalah pendidikan yang kerjasama dengan swasta. Ini masalahnya nih. Ini yang di Serang Banten. Lepetan saya ngomong Mang Iwan. Banyak anak-anak ini pada lewat. Pusing saya. Ya, ini di Serang Banten, bukan Jawa Barat. Ada lagi yang ini di Jakarta. Ya, walaupun terbatas, artinya kan ada kerjasama antara pemerintah dengan sekolah swasta yang gratis. Kan gitu. Jadi tidak ada larangan atuh. Kenapa jadi ibu itu yang melarang? Emang siapa ibu itu? Ya ibu heran, Mang. Sekarang sederhananya gini aja, ibu heran. Untuk pengadaan mobil dinas, untuk pengadaan kayak mobil operasional, motor operasional gitu ya, pentaris. Emangnya pemerintah bekerja sama dengan siapa? Kan pasti dengan swasta, ibu. Tidak boleh gitu. Kan tidak ada dealer dari pemerintah atau leasing dari pemerintah. Semuanya swasta. Kalau tidak boleh bekerja sama dengan swasta, terus pemerintah mau ngapain? Bagaimana cara mengadakan mobil? Bagaimana cara mengadakan motor, baju dinas, rumah dinas, dan sebagainya? Semua harus melibatkan swasta, ibu. Nah, tahun kemarin KDM diprotes sama sekolah swasta karena sekolah swasta merasa tidak dilibatkan saat ada kebijakan 50 siswa dalam satu kelas. Takut nggak kebagian siswa. Sekarang pada saat KDM merangkul sekolah swasta untuk bekerja sama, dianggap adalah sponsor. Ya, sponsor sekolah swasta. Ini pertanyaan apa tuduhan? Heran saya. Nah, sekarang catatan yang terakhir nih. Aduh. Tentang buzzer dibayar nih. Sok, Mang. Gaskeun. Nah, kalau ini mah gampang jawabannya tuh. Gampang gimana maksudnya? Iya kan, si ibu baru menyangka, si ibu baru menuduh bahwa pendukung adalah buzzer, bahwa buzzer adalah dibayar, kan gitu. Dan kita yang tahu jawabannya sebagai pendukung, kita dibayar apa enggak, kan gitu. Oh, iya. Dia baru menyangka, kita udah tahu jawabannya. Sekarang kita tinggal bertemu saja nanti insya Allah di akhirat gitu ya. Itu sesuatu yang pasti, jangan dibilang tidak pasti. Semua kita akan kembali ke akhirat, itu udah pasti. Kalau urusan surga dan neraka itu mah bukan urusan kita, urusan Allah itu mah. Iya betul. Soalnya kemarin saya waktu komen ada yang balas begitu. Sok-sokan katanya ngomongin akhirat kayak mau masuk surga aja katanya. Gimana kalau ente ternyata masuk neraka gara-gara taklid buta katanya sama manusia kata gitu. Di urusan surga sama neraka mah bukan urusan ente, itu mah urusan Allah. Jangan mengambil hak Allah ya kan, wewenang Allah untuk menentukan orang masuk surga atau neraka kan gitu. Kenapa jadi dia yang menentukan? Tapi saya ngomong yang pasti. Apa yang pasti? Pertama, sudah pasti kita akan ke akhirat. Yang kedua, Allah menjanjikan kalau orang-orang yang difitnah ya kan, itu dosanya akan diambil sama orang yang memfitnah, dan pahala orang yang berfitnah ya kan akan diberikan kepada orang yang difitnah. Jadi kita mah alhamdulillah kalau disebut buzzer bayaran, karena nanti di akhirat kita akan tukar guling pahala. Ada istilah tukar guling pahala. Ya iyalah, dia mah baru menyangka, harus membuktikan. Kita mah sudah tahu jawabannya, kita dibayar atau tidak. Dibayar AdSense. Nah, kalau AdSense betul. Alah, kalau dibayar mah masa utang saya masih bejibun seleher. Cik, atau ibu. Ibu kalau bertanya sama menuduh ya, walaupun ujungnya diayun seperti bertanya, tetap aja menuduh. Iya, karena nada bicara ibu pun kalau kata bahasa Jawa mah apa ya? Nye, kayak ngeledek gitu. Kayak
orang pinter ya lagi berhadapan sama orang bodoh gitu. Jadi dia lagi ngeledekin orang bodoh itu. Nah, itu ngenyek. Tidak Bu, Ibu tidak pinter sendiri. Masih banyak orang pinter di luar sana. Bukan saya mah apa atuh. Masih banyak orang pinter gitu. Jadi kita sama-sama memahami aja gitu. Ini memang ceritanya ini lagi ngomong sama dia nih ceritanya. Saya mah lagi ngobrol sama masyarakat. Oh, ke masyarakat. Percuma tuh ngobrol sama seorang yang memperjuangkan narasinya mah. Apapun nanti narasi apa namanya counter narasinya pasti akan dibantah lagi gitu. Jadi percuma, saya mah hanya memfilter masyarakat agar mendapatkan informasi yang benar, itu aja. Kirain lagi ngajak dia supaya Iya. setuju sama Mamang. Bukan berusaha untuk mengajak dia sama idenya dengan saya, bukan. Karena buktinya dia pun nggak bisa ngajak saya ikut ide dia. Jadi gitu. Kalau ada perbedaan ide itu maklum aja ya Ibu. Jangankan ide atuh, iya pendapatan aja beda tiap orang. Apa soal pendapatan? Tapi jangan malah jadi curhat, Mang. Gak bisa kita dianggap dibayar atuh. Ngek-ngekan tiap hari gali lubang tutup lubang. Gali lubang.